Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyati wa qurabatihi wa ali baiti ajmain wa ila musannifatil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhi wa ustadi wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i talamidana wa liman faati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai lupa batasin kemarin sampai mana? Oh ini berarti ya. Wa yutfanu ya. Nah, ini nanti ada yang tanyakan Pak Topik kemarin ya. Wa yudfanu dan dikubur siapa al-mayyitu mayit filah di dalam lahat mustaqbilal kiblati dengan menghadap kiblat, mengarah kepada kiblat. Kibala itu artinya tuh pokoknya kira-kira mengarah kiblat ya. Nggak usah nak Pak Topik cari apa dulu? Kompas. Wah, pas Ka'bahnya sini. Ya Allah, hidup tuh nggak usah repot begitu. Lah kalau kok Pak Topik di depan Ka'bah, ya jangan kok ibaratnya ngelenceng. Lah ini jauh udah nampak ya sudah. Ya kan? Sama dengan sholat yang geger-geger itu ya kan. Sajadah sampai diwenceng-wenceng Allah. Masya Allah. Sudah dikasih analogi masih tidak masuk. Yang disebut menghadap itu contoh begini. Ini kan subhan hadap sana enggak? Hadap sana. Mbah, itu kalau dilurus ke situ loh, Mbah. Enggak ke saya loh. Pak Topik itu harus dilurus ke sana loh. Nah, Mas Sadat tuh agak pas lah. Abang Sabrul itu arahnya ke Pak Ismadi. Nah, itu. Kang Pur tuh walaupun kayak di sini dia agak mencong sini. Nah, kan? Yang agak-agak pas, Mbah, sabar, tapi ke sini. Nah, tapi kalau dalam kita ngomong itu namanya menghadap enggak, Mbah? Menghadap ya. Itu secara akal loh Pak Topik. Nanti secara ilmiahnya nanti, ya. Jadi nggak usah ribut lagi masalah itu. Jadi walaupun Pak Topik tapi atau Mas Sadat menghadap guru tetap menghadap yang bacokan. Itu gambarannya secara akal. Sekarang secara fakta ilmiah. Ka'bah itu kurang lebih kisaran 14 sampai 16 meter Pak Topik. Ya. Besarnya ya. Lihat terus kalau kok memang harus menghadap Ka'bah nian. Masjid yang ukurannya 20 meter, 30 meter. Berarti yang pinggir harus agak ngencong-ngencong Pak Topik. Apa begitu? Lihat terus yang selain 14 sampai 16 meter tadi, apa orang berani menghukumi itu tidak sah sholatnya? Kalau tidak lurus Ka'bah nian tadi Pak Topik. Berani Bang Rifat? Ternyata nggak berani. Ya betul lah kata para ulama itu pokoknya arah kiblat. Sudah nggak usah di kalau bahasa di Jawa ya semadep ngulon. Kalau kita ya menghadap ke barat sudahlah pakai dia. Deal itu Pak Topik ya. Itu masalah kalau di masjid. Umpama ada kanti Pak Topik yang ngencong-ngencongan ya sudah nurut baik. Cuman kita yang sudah ngaji sudah belajar itu begitu maksudnya. Nggak usah ribut masalah ngencongkan. Nah itu. Nak sholat kok repotnya minta ampun. Gitu ya. Lah kalau kok Pak Topik di depan Ka'bah nian, lah yo iya sudah jelas-jelas Ka'bah itu kotak Pak Topik manjang sana. Lah itu enggak boleh, enggak sah kalau begitu. Yang belum ngaji nggak ada ke situ kan. Yang sudah ngaji tetap lurus jadi pas udah. Nah, kalau kejadian begitu, yo kita yang sudah ngaji yo ngikut kawannya. Nanti kejadiannya macam yang dikata Pak Ismadi tadi. Kalau kawannya ngatur, wah harus ada besar, sudah ngikut wae. Jangan ngayal Mir ya. Ngikut wae nanti masalah macam itu ada yang ada ke sana repot ya. Ngikut wae. Pokok hidup tuh enak ngikut, ya. Enggak usah sok ngatur pokoknya ya. Tempat imannya malah enggak digendanya. Lucu. Nah, itu begitu gambarannya Pak De ya, sudah deal ya. Lah itu Bang Rifat itu kalau nak diurut ke pojok situ loh. Tapi tetap orang atau itu menghadap kepada guru kan begitu. Nah itu secara fakta ilmiahnya tadi begitu ya. Ka'bah itu antara 14 sampai 16 meter.
Lah terus berani ngukumi ibaratnya yang lewat dari masjid yang lewat 14 sampai 16 meter tadi, itu berani tidak ngukumi orang tuh sholatnya nggak sah. Padahal banyak sekali Pak Topik masjid-masjid besar tuh lebarnya tuh sampai 30, 40, ada yang 50 meter. Nah, ada yang 60 meter Bang Edi ya. Lah itu terus yang keluar dari 14 sampai 16 meter macam mana orang tuh nak ngukumi? Ternyata juga disuruh kok rodok gini. Wong kelibatnya nanti di tengah situ, kan tidak begitu. Tetap lurus. Lah artinya Anda kan enggak diurut kan juga sampai juga Bang Rifat. Itu secara fakta ilmiahnya dalilnya. Nah, ya kan? Nah. Deal Kang Pur ya. Wah repot-repot nanti. Itu loh, kadang orang tuh cobalah ngopi itu agak jauh Pak Topik ya. Nah, belajar agak lebar dikit, ya kan? Jangan taunya di kampungnya, we nyalain di kampungnya, we ya kan? Sudah nggak tahu, sok ngatur pula Pak Topik ya. Nah, serepot orang seperti itu, menghambat agama, menghambat kemajuan. Pokoknya kalau kita nggak tahu Pak Topik ikut yang tahu titik. Nah, kita bukan tukang ngatur, nggak usah ngatur, menghambat kemajuan. Nah, kalau orang yang paham yang di depan itu yang orang yang tahu diatur tuh nurut wae Pak Topik, cuman kita yang rugi, terhambat Bang Rifat, kemajuannya terhambat. Diibaratkan begini, Bang Rifat yang sudah tua paham jalan, sudah fase jalannya. Nah ini ada anak kecil yang seharusnya Bang Rifat bimbing, itu bisa jalan cepat. Nah ini nak jalan dewek pula, akhirnya apa? Jatuh, nak Bang Rifat negain dulu, baru ngetutkan lagi. Wong dia tidak mau dituntun, dia di belakang kita tidak mau. Dia nak di depan, akhirnya terhambat perjalanan itu karena negain yang jatuh tadi. Nunggu dia tegak lagi, jalan 2 langkah, jatuh lagi, nunggu lagi kan lama. Itu. Tapi biasanya orang-orang tua begitu memang ngalah begitu. Cuman kadang yang di ngalahi itu tidak paham. Apa Pak Lupi ya, sok-sok ngatur padahal tidak mudeng. Dia tidak tahu kalau itu menghambat gitu loh. Qaulal mu'alif rahimahullah. Jadi lah terus ini masalah menghadap kiblatnya Bang Edi ya. Pak Topik besok jangan ribut lagi masalah menghadap kiblat. Nanti sampai ke mayit pula jadi ribut masalah menghadap kiblat. Akhirnya tidak dikubur-kubur mayitnya. Lah buat kuburnya tidak selesai-selesai. Wah ini yang pas begini loh. Enggak ini kurang begini. Aduh. Ya. Wes pokoknya kalau kita kiblat itu di arah barat, kira-kira menghadap kiblat ya sudah. Jadi itu ya. Nah, umpama di kompas tenian ya terserah situ, malah itu yang elok ya. Terus ini masalah lahdun. Walahdu dan adapun lafat lahdun bi fathil lami dengan dibaca fathah lamnya itu wa dhamuha dan juga dibaca dhammah lamnya, luhdun boleh, lahdun boleh. Wa sukunul ha'i dan dibaca sukun haknya itu ma bumi yakhfiru yang digali fi asfalin di dalam di bagian bawah janibil kubri di samping kubur. Jadi kalau kita kan umumnya kotak terus tengahnya dikasih lubang kecil atau Topik ya. Itu nanti ya cepuri kalau kita orang Jawa, okay? Itu disebut khafroh nanti ya. Terus kalau yang lahdun yang dimaksud di sini yang kita sering dengar itu kotak itu terus di bagian yang agak barat arah ke kiblat itu digerongi Pak Topik. Nah, itu namanya lahdun. Itulah yang untuk wadah mayitnya nanti. Nah, itu yang disebut lahdun. Bahasa kita orang Jawa luang landak, lubang landak ya. Nah, itu begitu contoh lahdun. Tapi kalau model yang kita apa boleh ya. Minal kiblati dari arah kiblat kodroma kira-kiranya ruangan yasa'u yang muat asyapa al mayitu mayit wa yastarohu dan menutupi siapa orang tersebut kepada lahdun tersebut. Wadafnu dan adapun menguburkan filahdi di dalam lahat tadi yang model seperti itu afdalu lebih utama minat dafni daripada mengubur fisyaki di dalam cepuri kalau bahasa kita ya. Ingsulibat jika kok keras apa al-ardu bumi. Maksudnya kalau buminya tuh keras itu lebih baik pakai lahdun. Tapi kalau buminya tanahnya itu enggak keras ya enggak apa-apa pakai sikun tadi atau cepuri tadi. Wasiku
Dan adapun yang disebut syik di sini itu ayak faro jika menggali siapa orang tersebut fil wastil kubri di tengah-tengah kubur. Seperti kita lah, cepuri lah Kang nggih. Karena hari seperti sungai. Wayubna dan agak tinggi apa jani bahu di kiri kanannya. Artinya ya itu tadilah. Nah, seperti yang biasanya kita itu namanya sikun. Besok jangan ribut lagi masalah lahdun dengan sikun Pak Topik ya. Nah dibuat lahdun ya terserah, nah dibuat sikun terserah yang gali. Kalau alif rahimahullah. Lagi kita mati ribut pula, aku tidak mau cepuri, aku mau lahdun, bangun pula Pak Topik. Orang takut sudah dipocong kok bangun. Gara-gara mintanya cepuri bukan apa, mintanya lahdun bukan cepuri. Nanti yang gali pada takut Pak Topik. Nurut yang gali wae. Nah, ya. Nah, terima jadi. Terima bersih. Nah, pokoknya kalau sudah mati itu terima bersih kalau masalah itu ya. Enggak usah khawatir, enggak usah ribut masalah sikun dengan apa lahdun tadi ya. Cuman maksudnya ini gini, supaya kita tuh tahu oh yang disebut lahdun itu begitu. Yang disebut liang lahat itu begitu. Yang disebut sikun atau cepuri itu begitu. Sudah tahu ya? Wayudiu dan diletakkan apa almayitu mayit, siapa almayitu mayit bainahuma di antara cepuri tadi yang digali tengah tadi. Wayus kofu dan apa tuh diletakkan siapa mayit alaihi kepada cepuri tersebut atau sikun tersebut bila banin dengan batu bata atau tanah ya, batu bata, wanahu dan sepadannya itu. Wayudau dan diletakkan siapa almayitu mayit ingdal muakhiril kubri di bagian yang paling bawah. Maksudnya itu kalau kita gali mayit kan tadi kasih cepuri itu yang paling bawah. Jangan pula nak di tingkat Pak Topik. Yang bawah enggak usah, agak atas wae. Ini orang mulia umpama enggak boleh, tetap yang paling bawah. Semulia apapun manusia, kalau sudah mati itu, yus mati itu Pak. Ditaruh di bumi paling bawah. Bawah maksudnya setelapnya orang yang gali itu. Nah, sekenaknya orang gali itu taruh paling bawah. Jangan taruh di atas paling agak pinggir, jangan. Nanti gelundung. Wa fi badinusi dan di sebagian nusanya kitab matam ba'dul mustaqbilal kiblati, ba'da mustaqbilal kiblati setelah diarahkan ke arah kiblat. Itu ziyadatun sebagai tambahan. Jadi umpama Pak, mayitnya kok tidak diarahkan ke kiblat macam mana? Ya sudah apa-apa kalau sudah terlanjur dikubur. Harus digali lagi tidak? Ada yang mengatakan boleh digali lagi, ada yang mengatakan tidak. Loh yang terbalik banyak kok. Harusnya kepalanya di situ, taruh situ ya ada Kak. Ya kecuali itu kan darurat biasanya Kang ya. Ya udah apa-apa malah enak. Besok kalau sudah apa namanya Kang Hamto, desa itu sudah hebat Pak Topik ya. Itu apa sapator persiapan gali kubur. Supaya tidak payah gali-gali lagi ya itu. Boleh macam boleh. Wahya adapun ziyadah wa yusallu dan di apa diletak apa nama yusaluku diseselkan ngono lho. Di apa ya? Bleseke ya. Mingki bali rosi dari arah kepalanya salah. Artinya diletakkan siapa mayit tersebut birifkin dengan pelan-pelan. La bi anafin tidak dengan merusaknya. Artinya tuh jangan sampai sakar PDW. Kalau tidak berani di bawah itu nggak usah coba-coba ke bawah. Ya. Kalau kok kita nguburin orang, kalau kita tidak berani ke bawah, nggak usah ke bawah. Nanti mayitnya kasihan. Sudah dipegang gini, kurang deredek dicolek pula. Kejeduk ndak saya mayite mesakne. Nah, terus wayakulu dan berkatalah siapa alladzi seseorang yulhadahu yang memasukkan siapa orang tersebut kepada lahat mengucapkan bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap kita memegang mayat, nak ngangkat, nak nurunkan, nak masukkan, ini doanya Kangkur nggih. Bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi
wasallam. Wa yuja'u dan ditidur miringkan siapa mayit fil qabri di dalam kubur ba'dan ayu ammako. Ketika sudah dikira-kirakan apa komatan di dalam tingginya wabastotan dan juga ba'da ayu ammako setelah digali siapa kubur tadi komatan kira-kira sedetik wabastotan dan sepengawe segini sedetik sepengawe ya. Saiki kesuwen Pak. Ya maksudnya tuh yang penting mayitnya tuh sudah aman gitu loh ya. Kira-kira digali babi itu ndak keluar. Jadi itu ya sak detik sak pengawe istilahnya orang Jawa tuh. Jadi setegaan sampainya tangan. Itu begitu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'. Jadi tidak boleh ditekan paksa ya. Mayit itu diletakkannya jangan ditekan paksa, pelan-pelan. Tetapi memang terkadang itu ada Bang Rifat, mayat itu yang kurang ajar, degil. Dimasukin itu tidak mau, ya kan? Gelebak lagi, asal dia pun gelebak lagi, memang ada kadang degil begitu. Kalau mu'alif, cuman ya sudah, kalau memang yang degil itu sekena kalian lah kalau yang degil ya. Kalau mu'alif rahimahullah, kalau yang tidak degil jangan. Qala al-mu'allif rahimahullah. Ya ada juga memang ada Bang Edi. Nah, ada pula ibaratnya itu tadi digali sudah pas diukur ya kan? Ketika ditaruh ke bawah, nah sudah digali lagi. Cuman usahakan 3 kali. Ya, Kampur ya. Kalau ada kejadian seperti itu, usahakan 3 kali. Artinya kita sudah berusaha. Ya. Andai kan kok 3 kali masih kurang Bang Edi macam mana lagi? Tanya anaknya. Piye iki Pak mbok kubur dhewe apa piye? Nah, ya. Aku udah apa? Silakan kamu lah nak kamu apokan. Nah, ya itu. Ya, masih yang hidup keluarganya masih maksudnya gitu loh ya. Ada anak-anaknya apa saudara-saudara. Sudah ya itu ya. Nah, itu caranya begitu. Memang terkadang ada yang aneh-aneh. Lah terus ini saya pesan Kang Pur ya, Kang Rifat, biasanya kan ngurus jenazah itu. Kalau ada kejadian-kejadian yang aneh, usahakan jangan diceritakan ke siapapun. Ya. Walaupun tadi umpama dikubur kok ndak cukup tadi Mbak sabar ya. Ndak usah diomongkan ke orang diem wae, dikunci mulut kita. Kalau ada aib-aib di apa? Kalau ini kan namanya cerita, ada yang begitu. Maksudnya pelajaran kalau ini, bukan cerita si A si B. Kalau ada kejadian-kejadian mungkin Bang Rifat mandikan kok ada hal yang aneh, ya kan? Mungkin dari duburnya tuh ada yang keluar, dari telinganya yang aneh-aneh. Sudah cukup di kita, ya, disumpelin cukup di kita. Jangan sampai kita ceritakan aibnya kepada orang lain. Kalau sekiranya kita nggak mampu untuk amanah, nggak usah ikut. Bahaya ya. Walaupun mungkin umpama mayit itu nggak baik, itu punya hak untuk ibaratnya itu mendoakan kita. Punya hak untuk mendoakan kita. Ini rahasianya begini. Bedanya orang hidup dengan mati Pak Topik. Kalau orang hidup Pak Topik boleh mendoakan diri sendiri, boleh mendoakan orang lain. Tapi kalau sudah mati Bang Rifat, dia bisanya cuma mendoakan orang lain. Tidak bisa mendoakan atau bermanfaat untuk dirinya sendiri. Makanya jangan coba-coba. Oleh mati pede, oh dia bisa berdoa masih untuk orang lain. Jangan sembrono, Pak Lupi ya. Awas Mbak sabar nggih. Masih bisa dia mendoakan untuk orang lain, mendoa atau mencari manfaat untuk dirinya sendiri nggak bisa. Tapi kalau untuk orang lain bisa apa Topik? Jangan coba-coba kau kalau hidup dulu macam ini, mulutmu jangan. Masih bisa dia berdoa untuk orang lain. Jangan coba-coba ya. Atau kita di hati itu menyepelekan. Dia tuh tahu Bang Rifat. Sudah di hijabnya sudah dibuka oleh Allah. Nanti kita di bab apa kitab Dakwahul Akbar besok ada. Ya. Walaupun tidak sampai sedetil itu, tapi dia tahu. Orang yang doakan ikhlas tidak ikhlas ya tahu, ya kan? Orang yang ngetawain dia di hati ya tahu, yang ngapok kan dia ya tahu,
Kapok kowe modiar kowe sana. Aman dunia kata orang kan, hati walaupun dia tahu dia. Dia pintar. Pokok begini, kalau orang sudah mati Kang Por itu pintar, dipintarkan oleh Allah. Mulai tahu oh ini penting, rupanya itu dulu tidak penting, ya kan? Mulai pintar, tidak bisa bahasa Arab, bisa bahasa Arab. Tidak tahu bahwa itu guna, besok tahu kalau itu guna. Nah itu ya, nah, itu. Pokoknya selagi hidup itu yang elok-elok pokoknya. Saya akan belajar yang elok. Qolal mu'alif rahimahullah wa yakunu. Dan ada apa ya besok diterangkan di kitab Daqiqul Akhbar ya. Ini menerangkan tentang caranya mengubur ya. Wa yakunu dan ada apa iltija'u tidur miringnya itu mustaqbilal kiblati menghadap kiblat. Falau dufina maka jika mengubur siapa orang-orang tersebut mustadbirul kiblati membelakangi kiblat au mustalqian atau telentang nabasa maka malingkanlah siapa orang tersebut wajhu kepada wajahnya lil kiblati kepada kiblat malam yata goyaro atau tidaknya enggak yata goyaro Pak. Selagi belum berubah apa kepalanya tadi untuk menghadap kiblat wa yustahu dan diratakan apa kubur wala yubna wala yasnamu dan jangan ditinggikan apa kubur wala yubna dan tidak boleh membangun alaihi kepada kubur tersebut wala yujassasu dan jangan membatanya yukrahu artinya hukumnya makruh apa tajassisuhu membata kubur biljisi dengan batu bata bahwa adapun yang disebut batu bata itu anauratu tanah yang dipanasi. Nah, diplaster, dikijing, al-musamatu yang dinamakan biljiri dengan apa? Batu kapur ya. Pokoknya nggak usah dikijing-kijing dulu Pak. Ya, nggak usah dikijing-kijing. Wala baksa dan tidak bahaya bil bukai dengan menangis alal mayiti atas mayit. Nah, ini dalilnya Pak Topik. Ya. Kalau biasanya kan ada orang mati, jangan nangis kalau cium. Airnya jangan netes. Nah ini dalilnya Bang Rifat ya. Tidak bahaya menangis. Wala baksa. Ya. Bil bukai dengan menangis alal mayiti kepada mayit. Biar netes iluhnya segala macam. Asal cuman sekedar menangis. Itu manusiawi. Ya. Lah orang ada meninggal kok tidak boleh nangis malah lucu. Masa orang meninggal maksud ketawa? Itu lucu malah ya. Ya. Nanti nampak nian basabar ge. Sentimen utawa ngarepke warisan. Ngono. Wis icek-icek lah nangis ya kan gitu. Ayah justru. Lah yo anaknya Mbah ya kan. Anaknya kan ini kan enggak apa-apa nangis kan gitu ya kan lah umpama dia kok malah seneng ketawa-ketawa kan nanti nampak nian kalau anaknya wah mengharap warisan seneng nian bapak edang mati ya kan gitu ya macam-macam caca nangis caca sedih ya kan dia tidak nampak nian kalau mengharap warisan kalau mu'alif rahimahullah ayat justru artinya diperbolehkan apa al-buka'u menangisi alai kepada mayit qoblal mauti baik sebelum matinya wa ba'dahu dan sesudah matinya wa tarkuhu dan adapun meninggalkan menangis itu aula lebih utama wa yakunu dan ada apa al-buka ya al-buka'u menangisi alai kepada mayit min ghairi nauhin dengan tanpa nauh itu istilahnya itu meratap meratap tuh bagaimana sih Bang Rifat? Ini contoh ya kan? Contoh ini lakinya ninggal Bang Rifat, ya kan? Baru mungkin setahun lah, enak-enaknya lah Bang Rifat ya kan? Baru lancar-lancarnya lah ibarat mesin itu ya kan? Malah meninggal ya kan? Malah ngamuk-ngamuk sedih ibaratnya kepalanya ditukul-tukuli, ya bajunya dibedet-bedet. Utangnya sampai biayanya sampai nampak. Nah itu namanya nauh.
Kalau lanang ya ibaratnya tembok dijejeki Pak Topik, ninju. Kadang nak ngantemi kawannya pula lah, itu nauh namanya seperti itu. Ya, yo nanti kalau perempuan seperti itu yang seneng ya mbak sabar Kang Dedi. Oh iya bedetilah kotange umpama kan. Nggak boleh, makanya haram. Gratis kan. Loh, apa namanya? Loh Pak Tamrin loh ditahan-tahan ya nggak tahan juga. Ngeneng-ngeneng nakzia juga. Sabar. Kalau dilus-lus memang kotangnya yang bedet mau kan. Kalau mau alif rahimahullah. Ya kalau macam itu kan tidak nampak Pak Lupi, ya kan itu. Menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bil ilmi fid darin amin ya rabbal alamin. Jadi ini ibaratnya apa namanya? Kriteria yang disebut nauh atau apa tadi? Meratap ya. Rafi sautin artinya menguatkan suara bin nadbi dengan penyesalannya atas kematiannya. Nah itu makanya selain itu ya memang tidak boleh Pak ya, nggak usah lah sudah. Artinya apa? Kita dianggap sama Allah itu tidak mau menerima takdirnya Allah, tidak mau menerima ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya itu. Wala yusaku dan tidak boleh menyobek-nyobek wala sakko saubi dan jangan menyobek-nyobek pakai pakaian itu tadi ya kan, pakaiannya disobek-sobek ya kan, sampai ke BH-BH-nya disobeki ya kan. Wah akhirnya ya alhamdulillah kata Pak Tamrin sama Pak Janes. Jangan kata Pak Janes ya kan. Jangan sini biar aku tutupi kata pakai tangan doi kok kan. Ya kan. Repot kasus itu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Nak ngato ndak boleh Pak Janis nak nutup pakai tangan dua ya kan? Lah itu kalau ndak ditutup macam mana kata darurat kata Pak Janis kan. Wah, repot. Oh, salnya ada. Ndak bisa Pak, salnya ada. Kalau Pak Tamrin yo enggak pakai sal kesempatan ya. Sudah. Tutup. Jangan dinapain ini jangan. Sambil apa kan sudah. Nanti Pak Lupi tidak berhenti nanti. Qala wa fi ba'di nushi dan di sebagian nusanya kitab matan al jaibi. Artinya dengan apa tuh jaib tuh? Pakaian ya. Pakaiannya lah. Badalah saubi sebagai gantinya pakaian. Wal jaibu adapun pakaiannya tadi itu taukun istilahnya tuh yang merangkapi atau komisi yang merangkapi daripada baju kurung. Wayu izu dan ditakziai siapa ahlinya mayit ahli mayit sogirohum baik yang kecil-kecil wa kabirohum dan yang dewasa dakorohum baik yang laki-laki wa ungsahum dan yang perempuan. Laki-laki perempuan besar kecil tadi ilas sabata kecuali yang muda-muda Pak Tamrin, jangan ditakziai, jangan dilus-lus, jangan disuruh sabar, biarin wae ya. Ini sabar ya Dek. Nanti kan ada penggantinya. Kalau ada apa-apa ngomong wae sama Pak Tamrin. Umpama. Kalau enggak boleh ya. Ini ingat peraturannya loh. Kalau Pak Topik macam mana ya kira-kira ya. Aduh. Wala isu dan tidak boleh menasihahi atau ngeneng-ngeneng atau menenangkan siapa seseorang biar kepada yang muda-muda tadi ila muharimi kecuali memang muhrimnya atau yang sama-sama perempuan. Yang boleh sama-sama perempuan atau memang muhrimnya entah saudara laki-lakinya atau apa ya. Ini Pak Janes cak ambil andil pula, sabar. Apa kalau manggil yang muda tuh? Kasih kesempatan Pak Topik tuh Pak Janis. Wa takziatu dan adapun takziah itu sunatun hukumnya sunnah qabla dafni sebelum menguburkan wa ba'dahu dan setelah mengubur batasannya ila salasati ayamin hingga sampai 3 hari mimba didafni setelah meninggalnya si mayit. Ingkana jika ada siapa al-mu'izu orang yang menakziahi wal mu'zi dan orang yang ditakziahi itu hadirina pada hadir semuanya atau ada di tempat maksudnya fa ingkana maka jika ada siapa ahadu masalah satu dari mereka itu goiban tidak ada di situ
intadat maka memanjang apa takziah itu waktunya takziah ila hudurihi kepada hadirnya orang tersebut wa takziah itu. Dan adapun takziah lugotan di dalam tata bahasanya itu tasliyatu menghibur liman kepada seseorang musibah yang menerima musibah siapa orang tersebut, liman kepada seseorang yu'izu yang menaksiai alaihi kepada orang tersebut wasar'an. Dan menurut syariatnya yang disebut takziah itu ala amru perintah bisobri dengan kesabaran wal khisi, dan juga mengarahkan atau menyarankan alaihi kepada orang tersebut biwa'dil ajro dengan janji Allah pasalah pahala wa du'ai dan mendoakan lil mayiti kepada si mayit bil magfirati dengan ampunan, walil musibi dan bagi orang yang mendapatkan musibah biji protil musibati dengan nanti diganti musibahnya dengan kebaikan. Wala yudfanu dan tidak boleh dikubur siapa isnani dua orang fil kubri di dalam kubur wakidin yang satu dua mayit peh laki bini tidak boleh dikubur di satu lubang illa lihajatin kecuali karena ada hajat atau kepentingan kaudoikil arti seperti sudah sempitnya tempat atau bumi bakasrotul mauta atau mati yang banyak atau orang mati yang banyak mati apa namanya apa itu namanya masal ya. Nah, itu seperti itu qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Mana tadi? Kitabu ahkami zakat. Qolal mu'alif rahimahullah. Ini saya nyari ini yang di Bajuri ini. Sudah ya? Habis ya? Wallahu alam bisawab, alhamdulillahirabbil alamin.